Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas video kedua pada mata kuliah Perekonomian Indonesia. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Krisanti Widisti dengan NIM 2010111200331 dengan kelas 03 SAKP 009. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Apa itu kemiskinan? Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, serta kesehatan. Kemiskinan pula dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan ini pula merupakan masalah global. Selanjutnya yaitu indikator kemiskinan. Di sini terdapat ada 4 indikator. Yang pertama kesehatan, yang kedua pekerjaan, yang ketiga pangan, yang keempat pendidikan. Selanjutnya yaitu mengenai dampak kemiskinan. Yang pertama yaitu adalah tingginya tindakan kriminalitas, yang kedua pendidikan, yang ketiga tingginya pengangguran, yang keempat tingginya suatu kematian. Selanjutnya yaitu mengenai apa itu kesenjangan pendapatan. Kesenjangan pendapatan adalah suatu yang menggambarkan distribusi pendapatan masyarakat di suatu daerah atau wilayah pada waktu tertentu yang berkaitan kemiskinan dengan ketimpangan pendapatan. Ada beberapa pola, yaitu diantaranya semua anggota masyarakat mempunyai income yang tinggi atau tidak ada kemiskinan, tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi. Atau kesenjangan pendapatan, kesenjangan ekonomi, bisa dikenal dengan istilah kesenjangan pendapatan, kesenjangan kekayaan, dan jurang antara kaya dan miskin, mengacu pada persebaran ukuran ekonomi di antara individu dalam kelompok, kelompok dalam populasi, atau antar negara. Selanjutnya yaitu mengenai faktor kesenjangan pendapatan. Di sini terdapat 3, yaitu pendapatan yang tidak merata. Lalu ada inflasi, selanjutnya yang terakhir yaitu pembangunan yang tidak merata. Itu mengenai apa saja dampak kesenjangan. Dampak kesenjangan memiliki potensi dampak yang negatif terhadap sosial dan politik. Meskipun ekonomi tumbuh, namun terdapat persepsi publik bahwa kesejahteraan belum dinikmati semua orang atau belum adil dan merata. Kesenjangan yang meningkat akan mengurangi pertumbuhan ekonomi melalui beberapa hal, di antaranya 1. Perubahan pola permintaan. Yang kedua, perubahan ukuran dasar domestik. Yang ketiga, berkurangnya kegiatan kewirausahaan. Yang keempat, keterkaitan ekonomi politik dan instabilitas bagi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, yaitu ketidakmampuan kelompok miskin kronis keluar dari kemiskinan akan memperlebar kesenjangan dan melemahkan pertumbuhan ekonomi. Yang masih cukup besar jumlah masyarakat miskin dan rentan yang tidak terlindungi atau mendapatkan manfaat bantuan dan jaminan sosial. Selanjutnya mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan harus bersifat lokal pasifik. Upaya penanggulangan kemiskinan di era otonomi daerah harus diikuti dengan yang pertama, kebijakan land reform melalui aturan daerah. Yang kedua, terciptanya demokrasi ekonomi rakyat dengan pengembangan sistem ekonomi kerakyatan. Yang ketiga, terbentuknya lembaga keuangan mikro untuk membiayai ekonomi rakyat. Yang keempat, berpartisipasi kaum wanita dalam pengambilan keputusan harus lebih
profesional. Upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan ekonomi rumah tangga. Selain itu, harus merupakan program pembangunan yang produktif dan memberi sumbangan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Penanganan kemiskinan harus menyentuh dua area sasaran pertama, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, meningkatkan pelayanan masyarakat. Penanggulangan kemiskinan yaitu dari masyarakat untuk masyarakat. Selanjutnya mengenai kebijakan pemerataan ekonomi yang mendesak di berbagai sektor. Di sini terdapat bagan yang mengenai kebijakan pemerataan ekonomi. Yang bagian pertama mengenai kebijakan pemerataan ekonomi yang terbagi menjadi 3 bagian, yang diantaranya yaitu lahan, kesempatan, kapasitas SDM, yang dimana setiap beberapa bagian tersebut terbagi lagi menjadi beberapa bidang. Pada bagian lahan, terbagi lagi menjadi beberapa bidang, diantaranya mensinkronkan dan melaksanakan reforma agraria dan kebutuhan sosial. Yang kedua, mengalokasikan lahan pertanian kepada petani tanpa lahan. Yang ketiga, peremajaan tanaman perkebunan rakyat dan mendorong peranan swasta atau BUMN sebagai off-taker dan pengelolaan. Yang keempat, mengembangkan perumahan terjangkau untuk penduduk miskin kota. Yang terakhir, mengenai nelayan dan budidaya rumput laut. Pada bagian kesempatan, terbagi lagi menjadi beberapa bidang, di antaranya sistem pajak berkeadilan, manufaktur dan ICT, yang ketiga retail dan pasar, yang terakhir mengenai pembiayaan dan anggaran pemerintah. Yang terakhir pada bagian kapasitas SDM atau kapasitas sumber daya manusia terbagi menjadi 1 bagian, yaitu vokasi entrepreneurship dan pasar tenaga kerja. Kebijakan pemerataan adalah kebijakan ekonomi afirmatif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat ekonomi lemah dan menengah agar memiliki equity atau terutama lahan, kesempatan, dan kemampuan SDM atau sumber daya manusia yang mempunyai daya saing. Selanjutnya mengenai prioritas kebijakan pemerataan ekonomi 1 pada bagian alokasi dan konsolidasi lahan yang terbagi menjadi 2 program. Yang pertama program reforma agraria yang terbagi menjadi 2 bagian. Yang bagian pertama mengenai legalisasi aset yang terdapat 2 skema. Skema pertama mengenai tanah transmigrasi belum bersertifikat, yang skema kedua mengenai prona. Yang bagian kedua mengenai redistribusi tanah yang terbagi menjadi 2 skema kembali. Skema pertama tentang HGU telantar dan tanah telantar. Yang skema keduanya mengenai pelepasan kawasan hutan. Yang mengenai program perhutanan sosial terbagi menjadi 1 bagian, yaitu kehutanan sosial yang terbagi menjadi 1 skema yang mengenai hutan kemasyarakatan, yang dimana setiap beberapa skema ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Sinkronisasi reforma agraria dan kehutanan sosial melalui program reforma agraria dapat dilakukan pemerataan kepemilikan lahan untuk memberikan modal kepada masyarakat menengah ke bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata dalam menyampaikan informasi pada presentasi tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.